Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sukatirang. Terima kasih untuk kalian semua yang masih setia di channel ini. Semoga sehat selalu dan semoga diberi kelancaran dalam segala urusannya. Di kesempatan kali ini saya akan bawakan sebuah cerita yang berjudul Barawon. Cerita ini ditulis oleh akun KBM bernama Fatihah. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan juga tekan lonceng notifikasinya, agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Tentunya tak usah berlama-lama lagi. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Analis yang sudah terpojok tidak kuasa untuk melarikan diri. Seluruh tubuhnya mati rasa. Mulutnya seakan kaku, seperti tersedak sesuatu. Selain tidak bisa bersuara, analis juga tidak bisa bergerak. Pertahanan terakhirnya hanyalah tersandar pada dinding pintu kamar yang sudah terlanjur ia kunci rapat. Analis menahan nafas, tak kuasa mencium bau darah yang bau. Apalagi wajah mereka hanya terpaut beberapa sentimeter saja. Analis yang sangat ketakutan, tidak tahu harus berbuat apa lagi. Yang ia harap hanyalah pingsan agar ia bisa melupakan ketakutannya. Lasmia ikut melihat, gugup setengah mati. Nafasnya memburu, ia juga ketakutan. Meskipun ia sadar makhluk tersebut tidak bisa melihatnya, tapi ia bisa melihat dengan jelas bentuk iblis wanita itu. Umurmu hanya bersisa 4 minggu lagi. Makhluk itu menyentuh pipi analis dengan jari telunjuknya. Kemudian membelah pipi analis yang sudah mulai pucat akibat ketakutan. Berikan aku tumbalnya, atau jantungmu yang akan aku cabut sebagai gantinya. Makhluk itu mengancam. Saat berbicara, darah segar terus-menerus keluar dari mulut. Analis tidak kuasa menjawab. Ia berusaha memejamkan matanya. Ia benar-benar ketakutan setengah mati. Siapkan jantung untukku saat aku kembali. Analis mengangguk. Aku akan datang setelah kamu membawakan jantung untukku. Makhluk mengerikan itu mengancam analis. Lalu pergi begitu saja, meninggalkan jejak telapak kaki yang terlihat hangus seperti terbakar. Lepas dari rasa takut, analis menumpahkan nafasnya. Ia sama sekali tidak menyangka telah mengambil sebuah keputusan mengerikan, bersekutu dengan iblis. Akan tetapi ia masih belum sadar telah mengambil sebuah pilihan mengerikan. Ia yang awalnya berpikir dengan memiliki kekayaan serta kecantikan, maka dengan memiliki hidup yang panjang, ia bisa merasakan nikmat kehidupan dunia yang sesungguhnya. Ia ingin hidup sepanjang zaman, tanpa menua, tanpa sakit, tanpa takut. Akan tetapi teror telah dimulai. Teror yang harus ia terima saat menyanggupi permintaan sang iblis yang akan datang meminta mangsa padanya. Analis merasa umurnya justru semakin pendek. Sebuah ancaman telah diarahkan padanya. Untuk memperpanjang umur, ia harus menumbalkan jantung keluarga. Ia juga harus memberikan jantung itu, atau nyawanya sendiri yang akan diambil untuk menjadi budak iblis. Dalam keadaan bingung, analis masih berpikir, siapakah yang akan ia korbankan? Apakah pamannya, kakeknya, atau bahkan anaknya sendiri? Sebab hanya dengan memberikan tumbal, umur serta tubuhnya akan terselamatkan. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh iblis itu? Semua tujuannya semata-mata untuk menjerat manusia agar selalu berada dalam lingkaran permainan mereka para setan. Selepas sang iblis pergi, analis langsung menjeburkan dirinya di pinggiran sungai berantas. Pada tengah malam itu juga, ia merasakan seluruh tubuhnya terbakar panas luar biasa. Keesokan harinya, analis langsung mendatangi Ganendra Grandapati. Ia berjalan dengan tergesa-gesa, menaiki bendinya seorang diri.
Para pekerja yang bekerja di rumahnya mulai merasa aneh dan heran melihat perilaku Analis. Saat pagi-pagi buta, salah seorang pekerjanya melihat Analis tanpa sehelai benang pun terkapar di kamar tidur. Ia minta diguyur dengan air sungai untuk mendinginkan tubuhnya yang terasa sangat panas. Sesampainya di rumah Ganendra, Analis disambut oleh salah seorang penjaga rumah Ganendra, atau zaman sekarang satpam. Zaman dulu namanya Centeng. "Mana Raden?" "Raden sedang di dalam, Nyonya, tapi beliau sedang tidak ingin diganggu." "Aku akan ke sana," ucap Analis. "Tapi Nyonya, Tuan sedang tidak ingin diganggu." Tahan Centeng. Tubuhnya menjadi tameng agar si Nyonya tidak bisa masuk ke kediaman Ganendra. "Aku istrinya," bentak Analis, suaranya meninggi dan marah. "Tapi Tuan," Centeng tersebut menahan ucapannya saat ia lihat rekannya di belakang memberi isyarat agar membiarkan Nyonya Analis menuju ruang pribadi Ganendra. "Baiklah Nyonya." Centeng tersebut membiarkan ia berlari menuju rumah Ganendra. Analis menaiki tangga dan menggedor rumah suaminya tersebut. Saat membuka pintu kamar Ganendra, betapa kagetnya ia melihat Ganendra sedang memakan hati anaknya sendiri, anak kandung dari gundiknya terdahulu. Darah tercecer di lantai. Sebuah belati teronggok di atas meja, penuh dengan darah yang masih meneteskan darah segar. Sedang di lantai anak lelakinya yang masih berusia 10 tahun tergeletak tewas dengan kondisi dada berlubang. "Ganendra!" Ganendra yang terdidik tak mampu lagi mengelak. Ia terus saja melakukan kegiatannya, memakan hati sang anak. "Apa yang kamu lakukan?" "Aku terpaksa, Analis. Aku tidak kuat." "Apa kamu juga merasakan yang sama?" "Aku terbakar." Analis yang melihat Ganendra, entah kenapa jiwanya seakan ikut terdorong. Ia begitu tertarik dengan apa yang dilakukan oleh Ganendra. Ia pun ikut pula duduk dan memakan hati anak Ganendra. Perilaku mereka berdua benar-benar telah di luar kendali. Mereka berperilaku seperti setan. Mereka berdua menjadi kanibal. Apa yang dilakukan keduanya semata-mata akibat tidak mampu membendung rasa terbakar yang terus mereka rasakan pada area seluruh tubuh. Ada efek ajaib yang dirasakan oleh Analis saat ia ikut merasakan memakan hati orang. Perasaan terbakar yang sejak semalam mengantuinya hilang secara mendadak. "Hanya ini satu-satunya cara agar ku bisa melewati rasa sakitku." "Apa yang kamu minta?" tanya Analis. "Aku meminta menjadi raja tanah Jawa berikutnya." "Apa iblis itu mengabulkannya?" "Aku sudah mendapatkannya. Aku sudah membeli sebuah tanah luas untuk menjadi kerajaan pertamaku." Yang dimaksud Ganendra adalah tanah di seluruh Sumberwangi, tanah bekas kerajaan Belambangan yang ia dapat dari hasil korupsinya. Dengan mengorbankan rakyat sebagai tumbal dari kerakusannya sebagai manusia. Analis terdiam. Lasmia melihat kejadian tersebut, mulai paham. Ternyata setiap anggota memiliki permintaan sendiri. Analis diminta untuk memberikan jantung, sedangkan Ganendra disuruh untuk memakan hati sang anak. Artinya setelah ini Analis akan mencari jantung seorang untuk persembahan pada iblis. Lasmi berpindah ruang dimensi. Ia kini berada pada sebuah malam yang berbeda, yang dimana ia dipertontonkan lagi dengan sebuah adegan dari perilaku kejahatan Analis. Ternyata nyawa pertama yang diambil oleh Analis adalah nyawa ayahnya sendiri. Saat orang tua yang telah rentah itu tidur di atas dipan permadani, Analis mendatanginya dari belakang.
Lengannya sudah bersiap dengan bantal untuk menutup wajah orang tua tersebut. Saat bantal ditekan pada wajah, ayah Analis terlihat mengejang akibat tak mampu bernafas. Hanya perlu waktu tak lebih dari 5 menit. Tubuhnya yang tadi berontak sudah tidak lagi berdaya, lemah dan tidak bernyawa. Sehingga ia pun tidak menyia-nyiakan waktunya. Ia mengambil belati untuk merobek dada sang ayah, mengambil jantungnya secara utuh, dan memakan hati ayahnya. Ini adalah kedua kalinya ia memakan hati manusia. Entah kenapa saat memakan daging manusia, ia merasakan ada sesuatu yang membuat dirinya bergairah. Ia merasa kenikmatan yang luar biasa. Memakan hati manusia bukan lagi karena tuntunan syarat tumbal, akan tetapi ia lakukan karena ia benar-benar menyukainya. Bahkan ia menguliti daging sang ayah, kemudian memasaknya sebagai daging rawon untuk ia makan dan dijual pada tamu-tamu Belandanya. Apa yang dilakukan Analis ia lakukan berulang-ulang pada orang-orang yang berbeda. Membunuh telah menjadi keahliannya. Bahkan ia begitu menikmatinya. Mulai dari membunuh ayahnya sendiri, pembantunya, bahkan anggota keluarganya. Saat membunuh keluarganya, bukan hanya umur panjang yang ia dapat, tapi ia juga merasakan sebuah nikmat tiada tara. Sampai akhirnya Analis membentuk sebuah kelompok rahasia baru. Kelompok para kanibal, para pembunuh, pemuja, serta para pengabdi setan, yang mana setiap kegiatannya berorientasi pada iblis. Akhirnya ia menjadi seorang pemuka ahli spiritual, menjadi penghubung antara manusia dan iblis. Analis benar-benar memanfaatkan umur panjangnya sebagai manusia terkutuk. Sehingga sekte yang ia bangun tersebar luas ke berbagai wilayah kerajaan Hindia Belanda dan terus berkembang ke berbagai negara di ASEAN, Malaysia, Vietnam, dan Thailand. Kaum sekte pemakan daging manusia ini pun anggotanya terus tumbuh sampai 250 tahun. Kemudian sekte ini ditumpas dan dibubarkan oleh seorang agen muda Indonesia yang bernama Galin. Bertahun-tahun telah berlalu sejak mereka mengundang sang iblis datang. Analis dan Ganendra masih tetap mempraktekkan ritual membunuh dalam kehidupan mereka. Kini keduanya telah menjelma menjadi psikopat pertama di tanah Jawa. Bagi mereka membunuh bukan lagi sebuah tuntutan tumbal, tetapi telah menjadi ajang hiburan serta kegembiraan. Ditambah lagi memiliki kekayaan yang berlimpah ruah, tentu menjadi lebih mudah bagi Analis dan Grandapati untuk mencari mangsa-mangsa baru, yang kebanyakan adalah pelayan rumah tangga mereka sendiri. Membunuh yang awalnya karena sebuah keterpaksaan, membuat mereka semakin lama semakin menikmati. Membunuh orang-orang yang tidak bersalah. Ganendra dan Analis selalu merasa ketagihan secara terus-menerus, dan perlahan bertransformasi dari awalnya psikopat menjelma menjadi kanibal. Selain kebiasaan membunuh sebagai hiburan, membunuh juga bagian dari tuntutan ilmu hitam yang mereka pelajari. Analis dan Ganendra selalu mempelajari serta mempraktekkan ilmu sihir dalam kegiatan sehari-hari. Keduanya memiliki ketangguhan ilmu hitam dan mengajarkannya pada pengikutnya. 47 tahun telah berlalu. Usia Ganendra kini telah lebih dari 70 tahun. Pembunuhan sudah tidak lagi terhitung jumlahnya. Meski telah berulang-ulang kali berurusan dengan elit politik atau nama polisi Hindia Belanda, tetapi uang telah menjadikan mereka kebal dari segala tuntutan hukuman. Apalagi status Ganendra sebagai salah satu orang kaya di tanah Hindia Belanda. Tentunya secara otomatis hukum berpihak pada mereka berdua. Ganendra meninggal di usianya yang ke-70 tahun. Ia tewas di tangan istrinya sendiri, Analis. Sang istri meski usianya mendekati 60 tahun, tapi ia sama sekali tidak menua. Analis tetap terlihat muda dan cantik. Cita-cita Analis untuk menjadi manusia dengan umur yang panjang telah tercapai. Meskipun ada harga mahal yang harus dibayar setiap 4 tahun sekali. Keduanya selama menikah telah dianugerahi 4 orang anak, 2 orang wanita dan 2 orang laki-laki.
Anak tertua bernama Van der Grandrapati, keturunan Belanda Jawa generasi kedua dari Annelies dan Ganendra. Ia bersekolah di salah satu sekolah elit anak orang kaya Belanda di Surabaya. Pada malam yang kelam di tahun ke-47 tahun mereka mengabdi pada iblis, terjadi perkelahian hebat antara Annelies dan Ganendra. Annelies tidak ada pilihan lagi untuk mencari tumbal selain anaknya sendiri. Yang ia bisa lakukan adalah membunuh anak-anaknya. Untuk 3 nyawa ia akan mendapatkan 12 tahun hidup tanpa merasa sakit. Rencana itu ditentang keras oleh Ganendra, hingga keduanya mencoba saling bunuh satu sama lain. Annelies yang mulai kembali merasakan efek terbakar pada sekujur tubuh, tidak lagi memiliki kuasa untuk membendung rasa sakit. Ia benar-benar tidak sanggup lagi untuk menahan rasa sakit. Satu-satunya cara ialah menyerahkan jantung anak keturunan. Memakan hati manusia tidak membuatnya sembuh, karena sifatnya hanyalah sementara. Selama ini untuk menyembuhkan dirinya dari rasa panas terbakar, Annelies telah membantai seluruh keluarganya yang memiliki hubungan darah langsung dengan dirinya. Korban pertama ayahnya sendiri, lalu berlanjut pada ibu, saudara, dan beberapa sepupunya. Sampai ia tidak memiliki lagi keluarga sedarah, kecuali yang tersisa dirinya hanyalah 4 orang anak kandungnya. Anak-anak buah hati dari pernikahan dirinya dengan Ganendra. Malam itu tanpa sepengetahuan siapapun, Annelies mulai menculik anak-anaknya sendiri. Ia membawa anak nomor 2, 3 dan keempatnya. Ketiga anaknya tersebut ia bawa menuju ke sebuah bangunan kosong di belakang rumah. Tempat biasa ia memanggil sang iblis. Sebagai bentuk penyerahan tumbalnya, di tempat itu ia membunuh ketiga anaknya secara brutal dan mengerikan. Demi menyelamatkan dirinya sendiri, Annelies benar-benar menjadikan anaknya sebagai tumbal keserakahannya. Ketiga anaknya ia bunuh tanpa belas kasihan, hingga ketiganya meregang nyawa di tangannya ibunya sendiri. Dari 4 orang anaknya hanya menyisakan Van der Grandrapati yang tengah bersekolah di Surabaya. Ketiga anaknya itu adalah korban ke-18 yang ia korbankan untuk sang iblis. Jika tidak ada lagi darah keturunan yang bisa dikorbankan, maka ia akan menua seperti manusia pada umumnya. Hanya saja ia tetap akan diberi umur panjang, seperti perjanjian awalnya dengan sang iblis. Tepat di malam 1 Suro, di saat bulan berada dalam kondisi terlihat besar dan lebar di langit. Malam itu langit di desa Sumberwangi gelap gulita. Sepertinya mesin listrik milik pabrik sedang mengalami kerusakan. Hujan gerimis tengah membasahi bumi, hingga membuat mobil yang ditumpangi oleh Van der tak mampu melaju dengan maksimal. Suara rintik hujan terdengar menghantam atap genteng tanpa jeda. Ditambah lagi jalanan sepi. Van der yang malam itu dijemput oleh sopir kebun dari distrik Sumbersari, terpaksa pulang tengah malam. Keesokan harinya ia akan bertemu dengan keluarga besar Haven Herold, wanita Jawa Belanda yang rencananya akan dipertemukan dengan dirinya untuk memulai proses perkenalan pertama. Van der dan Haven Herold dijodohkan oleh Grandrapati dengan sahabatnya seorang Belanda. Van der yang turun dari mobil kereta terlihat bersemangat. Di balik wajahnya terlihat suasana hati yang bahagia. "Mama?" Van der mengetuk pintu. Mama?" Ia mengulang panggilan. Dikarenakan keadaan yang gelap gulita, Van der coba mencari penerangan menggunakan api obor yang sering disulut di depan pagar rumah. Bermodal cahaya api, Van der mendorong pintu rumah dengan sedikit berjuang. Rumahnya tidak terkunci, namun ketika dibuka seperti ada sesuatu yang menahan daun pintu dari dalam, sehingga ia harus mendorong dengan kuat daun pintunya supaya terbuka. Saat pintu terbuka, betapa terkejutnya Van der di balik pintu yang mendapati sesosok mayat yang sudah hampir membusuk. Karena curiga, Van der menggerakkan lampu obornya yang mengarahkan ke arah mayat itu
Ia coba mengenali wajah siapa yang sudah mengganjal pintu rumah orang tuanya. Perlahan Van der coba mengenali wajah dari jenazah. Betapa terkejutnya ia saat melihat wajah dari jenazah tersebut. Ternyata adalah ayahnya sendiri. "Ayah!" Van der berteriak. Ia kaget setengah mati. Van der duduk bersandar lemas tidak berdaya pada dinding. Ia hampir tidak bernafas dibuatnya. Melihat sang ayah sudah tidak bernyawa, Van der yang panik. Ia coba mencari tahu apa yang telah terjadi dengan keluarganya. Merasa telah terjadi sesuatu yang tidak beres. Pertama yang Van der ingat adalah adik-adiknya serta ibunya. Dia pun segera berlari menuju ke kamar ketiga adiknya dengan perasaan khawatir serta was-was. Saat pintu kamar dibuka, ternyata Van der tidak mendapati ketiga adiknya. Lalu ia menuju kamar sang ibu. Lagi-lagi ia tidak mendapati siapapun. "Wilson, Tag, Natasha!" Van der berteriak memanggil ketiga adiknya. Ia pun berlari sambil memeriksa satu persatu kamar serta ruangan di rumah. Van der terus mencari. Semua ruangan di dalam rumah ia periksa. Bahkan ia mencari ke berbagai tempat di luar rumah. Namun tidak ada tanda-tanda dari ibu dan ketiga saudaranya. Satu-satunya tempat yang ia belum telusuri adalah rumah kosong di belakang rumah utama. Rumah belakang itu juga milik ayah dan ibunya. Akan tetapi selama ini mereka sangat dilarang mendatangi rumah tersebut. Apapun alasannya. Bila sampai ketahuan mendekat saja, ayah dan ibunya dulu pasti akan marah dan mengamuk. Demi menjawab semua rasa penasarannya, ia tidak pedulikan lagi aturan keluarga. Ia pun mencoba masuk. Ia mendorong pintu bangunan itu tetapi tubuhnya tak mampu. Van der pun mencari benda apa saja yang bisa membantunya untuk membuka pintu rumah besar itu. Sampai akhirnya ia menemukan sebuah cangkul. Maka dia pun dengan bersusah payah membongkar kunci rumah hingga terbuka. Dalam keadaan basah kuyup oleh hujan dan keringat, Van der telah masuk ke dalam ruangan terlarang itu. Saat ia masuk, yang pertama ia rasakan adalah perasaan tidak nyaman. Seluruh bulu kuduknya berdiri. Ia merasakan sebuah aura yang tidak biasa, penuh dengan aura mistis, gelap, lembab serta menakutkan. Meskipun awalnya ragu-ragu, namun ia tetap memberanikan diri mencari tahu jawaban atas hilangnya ibu serta ketiga adiknya. "Wilson, Tag, Natasha, Mama!" Suara Van der lebih pelan. Ia berjalan selangkah demi selangkah. Perlahan ia berjalan hingga ia pun menemukan lantai yang penuh dengan bercak darah. Karena penasaran, Van der coba mencium bercak merah tersebut. Dari baunya ia dapat menebak bahwa itu adalah darah kental yang sudah mulai hendak mengering. Jantung Van der bergetak tidak karuan. Air wajahnya diliputi kemarahan. Antara takut dan penasaran, ia mengangkat obornya lebih tinggi. Saat cahaya meninggi, jangkauan matanya semakin meluas. Betapa terkejutnya Van der. Ia mendapati adik-adiknya tewas dengan kondisi yang mengenaskan. Dengan kondisi jenazah yang rusak dan bagian dada yang berlubang. Van der yang menyaksikan segala kebengisan berteriak histeris di tengah malam. Suaranya melolong bagai suara serigala lapar. Ia menangis seorang diri dalam ruangan gelap. Lasmi yang melihat kakek buyutnya seakan tak kuasa menahan tangis. Analis telah benar-benar buta. Ia benar-benar telah menjadi budak iblis sehingga lupakan segalanya, bahkan mengorbankan anaknya sendiri. Lasmi semakin jauh berada di dimensi kuantum. Rasanya ia semakin tidak kuasa menyaksikan segala ketamakan yang telah dilakukan oleh analis. Betapa sakit hati ia rasakan mengetahui leluhurnya berasal dari keluarga pembunuh dan pemuja iblis. "Bisakah aku kembali?" tanya Lasmi pada dirinya sendiri. "Perjalananmu belum sampai, Nduk," jawab Bagor.
Meskipun Lasmi tidak bisa melihat, tapi ia dapat mendengar dengan jelas suara Mbah Gor membimbing dirinya. Kematian seluruh anggota keluarga serta hilangnya sang ibu membuat Van Dijk menyelidiki sesuatu. Apa sebenarnya yang tengah terjadi dengan keluarganya? Di rumah kosong, tepat di tengah ruangan, Van Dijk mencurigai ada sesuatu yang selama ini disembunyikan oleh kedua orang tuanya. Siang hari usai mengubur ayah dan adik-adiknya, ia memporak-porandakan ruang kosong tersebut. Ia mencari tahu apa yang sesungguhnya tengah terjadi dengan ruangan itu selama ini. Di tiap-tiap dindingnya tertulis beberapa tulisan yang selama ini tidak ia pahami. Bahkan ia sampai meminta bantuan seorang lelaki bergelar haji untuk membacakan aksara yang mirip seperti tulisan Arab tersebut. Akan tetapi lelaki yang bergelar haji itu sedikit pun tidak mengenali tulisan. Dinding-dindingnya dipenuhi oleh kaligrafi tulisan serta lambang mata satu. Belum lagi beberapa gambar bentuk segitiga dengan cahaya mata menyinari di atasnya. Dalam lukisan tersebut ia banyak sekali mendapati beberapa proses ritual dan pemujaan. Mulai dari memakan hati, mengambil jantung, bahkan memotong-motong tubuh. Van Dijk menelisik semua isi dalam ruangan dan membuka beberapa kotak-kotak rahasia yang tersimpan dalam ruangan. Semakin ia pelajari semua rentetan bukti, semuanya mengarah pada ibunya. Hingga Van Dijk sendiri yakin bahwa selama ini ayah dan ibunya telah lama bersekutu dengan iblis. Atas penyelidikan stand politik, semua bukti mengarah pada ibu kandungnya sendiri. Ibunya ialah pelaku tunggal pembunuhan ayah dan ketiga saudaranya. Ibunya yang saat ini hilang entah kemana. Belum cukup seharian Van Dijk membongkar dan mencari tahu semua rahasia dalam rumah itu. Tanpa sengaja matanya tertuju pada ruang kecil yang dikelilingi oleh dinding tebal dengan lubang perapian tanpa pintu. Dengan bermodal palu, Van Dijk membobol dinding ruangan perapian itu. Saat dinding hancur, ternyata ia mendapati puluhan tulang belulang tengkorak manusia dengan kondisi terbakar. Rupanya ruangan ritual itu selama ini mereka gunakan untuk membunuh orang-orang yang tidak bersalah sebagai persembahan ilmu hitam ayah dan ibunya. 8 bulan usai kejadian pembunuhan terhadap seluruh anggota keluarganya, Van Dijk masih mencari ibunya Annelies yang menghilang bak di telan bumi. Ada banyak pertanyaan di kepala Van Dijk yang belum terungkap tentang apa yang sudah diperbuat ayahnya dan ibunya hingga membunuh puluhan orang. Sebenarnya untuk apa? Harta Gyanendra yang berlimpah tidak ada lagi yang mewarisi selain Van Dijk seorang. Usai mengumpulkan semua harta kekayaan milik sang ayah, Van Dijk mengambil sebuah pilihan tersulit dalam hidupnya, antara melanjutkan sekolah atau memutuskan untuk berhenti sekolah. Di usianya yang ke-27 tahun, Van Dijk harus menunda pernikahan dirinya dengan Haven Herold. Ia ingin lebih fokus untuk mengurus seluruh aset keluarga agar tidak hilang begitu saja. Perkebunan di desa Sumberwangi masih berupa tanah kosong, hanya ditumbuhi hutan pinus dan akasia liar. Belum ada pohon karet serta komoditi hasil alam lainnya. Di desa itulah tempat yang dicita-citakan oleh Gyanendra sebagai batu pijakannya untuk membangun kerajaan baru di atas tanah Hindia Belanda. Di tangan Van Dijk cita-cita Gyanendra pupus. Van Dijk berubah fungsi tanah menjadi perkebunan, karet dan kopi. Kebetulan pada masa itu dua hasil alam tersebut sangat dibutuhkan di Eropa. Baginya terlalu berat untuk melanjutkan cita-cita sang ayah. Bermodal ilmu pengetahuan di bidang pertanian yang dipelajari saat menjadi mahasiswa, ditambah lagi dengan sedikit kepiawaian dalam bisnis, Van Dijk mengubah tanah ayahnya yang luas menjadi perkebunan karet dan kopi yang besar. Lelaki muda itu menjadi orang pertama yang terdaftar dalam legalitas hukum Hindia Belanda sebagai pendiri dan pemilik perkebunan paling luas di seluruh tanah Jawa. Sejak kematian seluruh anggota keluarganya, Van Dijk terus mencari tahu keberadaan Annelies. Rasa penasarannya masih belum terjawab. Bagaimana bisa ibunya dengan begitu tega membunuh semua saudaranya?
yang tidak lain adalah darah keturunan Analis sendiri. Sulitnya mencari informasi tentang rahasia keluarga, Van Dijk mulai menyelidiki sendiri semua misteri yang selama ini telah disembunyikan oleh keluarganya. Hingga sampai akhirnya Van Dijk mendapatkan jawaban dari pertanyaannya selama ini, bahwa ayah dan ibunya adalah anggota dari sekte ilmu hitam. Mereka juga kanibal, serta pembunuh berantai yang telah membunuh lusinan manusia yang tidak berdosa. Saat usia Van Dijk mulai mendekati 30 tahun, Van Dijk memilih menikah dengan wanita Jawa Belanda yang sempat dijodohkan ayahnya dahulu. Dari pernikahan tersebut ia dikaruniai seorang anak lelaki yang diberi nama Diederik Espen. Anak lelaki yang belum sempat ia lihat karena tepat di usianya yang ke-30 tahun pula Van Dijk meninggal dunia setelah hampir setahun ia menikah. Sebelum meninggal, Van Dijk juga sempat merasakan sakit yang sama seperti yang dialami oleh ayah dan ibunya. Ia menderita kepanasan di sekujur tubuh. Merasa memiliki penyakit yang aneh, Van Dijk menyadari bahwa penyakitnya berasal dari dosa kedua orang tuanya. Hingga akhirnya ia pun menulis sebuah surat wasiat untuk anak cucunya nanti apabila nanti dirinya telah tiada. 6 hari sebelum Van Dijk bertemu dengan kematiannya, si iblis sempat datang pada Van Dijk. Sang iblis menawarkan penawar dari penyakit terbakarnya. Namun Van Dijk menolak dengan tegas dan memilih untuk mati daripada harus menukar jiwanya dengan nyawa orang lain. Atas pendirian dan tekadnya, akhirnya Van Dijk pun meregang nyawa dengan keadaan yang teramat tersiksa. Sebelum kematian Van Dijk ada banyak misteri yang terjadi yang belum sempat ia pecahkan. Keluarganya begitu banyak menyimpan rahasia gaib penuh misteri, yang mungkin satu-satunya orang yang mengetahui kejahatan Analis. Van Dijk mengetahui rahasia keluarga dan memilih tidak menceritakan aib keluarganya pada siapapun, kecuali pada anak keturunannya. Itu pun melalui surat wasiat yang sempat ia tulis seminggu sebelum dirinya meninggal dunia. Tujuan Van Dijk menulis wasiat, ia ingin mengisahkan apa yang ia tahu mengenai keluarganya, agar anak cucunya tidak menderita, agar tidak membunuh siapapun. Meskipun ia mengetahui syarat utama untuk hidup lebih panjang, tapi Van Dijk lebih memilih untuk mati. Sejak kematian Van Dijk, semua orang berduka cita, termasuk istrinya. Semua harta kekayaan Van Dijk secara otomatis jatuh pada istrinya yang tengah mengandung anak Van Dijk, dan nantinya akan menjadi ahli waris tunggal dari sang ayah. Kematian Van Dijk meninggalkan luka terdalam bagi sang istri. Tepat 1 hari setelah kematian Van Dijk, keesokan harinya kuburan Van Dijk ditemukan dalam kondisi terbongkar. Mayatnya keluar dari tanah. Seseorang telah membongkar makamnya dan mengambil jantungnya. Di usia Diederik Espen yang ke-21 tahun, Analis sempat menambahkan dirinya. Analis sudah terlihat mulai menua. Orang-orang tidak mengenalinya. Di desa Sumberwangi, Analis mendirikan sebuah kedai warung nasi rawon. Karena memang dahulunya ia ahli dalam mengolah masakan itu. Bermodal perhiasan yang sempat ia bawa di tubuhnya, ia gunakan sebagai modal awalnya untuk membeli tanah dan membuka kedai pertamanya di desa Sumberwangi. Kopi jenis Robusta dan kopi yang ditanam di daerah basah biasanya menghasilkan buah pada musim tertentu, sehingga pemanenan juga dilakukan secara musiman. Musim panen biasanya terjadi mulai bulan Mei dan Juni, akan berakhir sampai bulan Agustus. Jika beruntung, perkebunan bisa memanennya sampai bulan September. Saat itu tepat di tengah hari, saat panen akbar kopi, 2 orang buruh kebun berteriak histeris. Mereka mendapati sepotong kepala tergantung di tengah hutan. Kepala manusia berjenis kelamin lelaki tersebut diikat pada bagian rambut yang disambung tali. Wajahnya terlihat pucat. Darah sudah mulai kering. Kepala tersebut terlihat dengan jelas menggantung di salah satu ranting pohon karet. Mendengar suara jeritan, orang-orang mulai panik. Pada musim panen seperti ini, memang banyak buruh wanita yang mayoritas dipilih sebagai buruh pemetik kopi. Ada kepala! Ada kepala! Suara wanita itu berlari keluar kebun. Namun ternyata di balik rimbunnya semak-semak tinggi,
ada bahaya yang mengintai. Seekor macan tutul menyerang salah seorang buruh hingga tewas secara mengenaskan. Dengan kondisi tubuh dan wajah hancur tercabik-cabik. "Ada apa?" teriak buruh lainnya yang terkejut. "Warni disambar macan." "Di sebelah mana?" "Lereng bukit, dekat pohon beringin besar." Beberapa orang laki-laki yang mempunyai keberanian segera mengambil tongkat serta api. Karena biasanya binatang buas takut dengan api. Jalanan yang curam serta licin ditambah curah hujan yang tinggi membuat tanah di sekitar sumber wangi gembur dan mudah longsor. Puluhan warga yang sebagian berani mencari lokasi hilangnya Warni secara berkelompok. Para centeng petugas keamanan pabrik ikut juga terlibat dalam pencarian. Sebab serangan macan tutul memang sering terjadi di desa itu. Maka para warga seringkali memburunya agar tidak lagi menyerang manusia. Hampir lebih dari setengah hari, warga akhirnya menemukan Warni. Kondisi jasadnya rusak parah, dengan kondisi wajah yang tidak dapat dikenali lagi, serta tubuhnya yang hancur. Selain Warni, warga juga mengevakuasi jenazah seorang laki-laki yang kepalanya tergantung di pohon. Di bawahnya ditemukan tubuh lelaki yang kepalanya digantung itu dengan kondisi yang sama, rusak tercabik-cabik. Hanya herannya, sepertinya memang sengaja dibunuh dan dagingnya ada yang ngambil. Sebab pada bagian paha, lengan serta daerah tubuh lainnya tampak jelas sayatan pisau. Lagi-lagi warga Sumberwangi dibikin geger. Mengingat dulunya banyak anak-anak gadis serta pemuda yang dikabarkan hilang begitu saja. Kini teror yang terjadi bahkan lebih menakutkan. Ada beberapa kali ditemukan orang-orang yang tewas akibat diserang macan. Ditambah lagi sekarang adanya penemuan mayat laki-laki dalam kondisi termutilasi parah. Apa yang terjadi dengan jenazah yang kepalanya tergantung tersebut tidak lain adalah perbuatan dari Analis. Selain menjadi manusia, pada malam hari ia juga menjadi setan pada tengah malam. Ia menjadi kuyang bergentayangan, meneror warga desa mencari orang-orang yang melahirkan pada tengah malam untuk ia hisap darahnya sampai habis. Selama masa persembunyiannya, Analis semakin sakti. Ia bahkan dengan ilmu hitamnya mampu memerintahkan seekor macan untuk mencarikan mangsa untuk dirinya. Saat itu pertengahan hutan tahun 1941 ke 1942. Belanda mulai mengalami krisis kekuatan di Hindia Belanda. Jepang telah menargetkan Hindia Belanda sebagai target serangan berikutnya setelah mereka berhasil menaklukkan semenanjung Melayu, sehingga Jepang lebih memiliki power untuk menjadikan Hindia Belanda sebagai batu loncatan besar untuk menguasai seluruh Asia Raya. Apalagi Hindia Belanda memiliki peta yang strategis untuk mereka menduduki wilayah perang Asia Pasifik. Diedrich Espen menghadapi dilema yang besar. Armada tempur Jepang sudah mulai memasuki Pulau Jawa. Jepang menargetkan orang-orang berkulit putih seperti dirinya untuk ditangkap dan dikuasai segala asetnya. Tujuan Jepang selain untuk menjajah, juga untuk menghapus semua pengaruh Eropa di seluruh tanah Hindia Belanda. Hari yang menakutkan itu telah tiba. 3 unit truk militer Jepang mulai memasuki desa Sumberwangi. Tentara Jepang mulai menyisir siapa saja orang-orang berkulit putih, baik itu Belanda Tulen maupun keturunannya. Mereka yang tertangkap langsung dikumpulkan dan dibawa ke dalam bak truk untuk dijadikan sebagai tahanan sipil musuh negara. Rumah besar dengan tembok setinggi 2 kali orang dewasa. Pintu gerbangnya yang terbuat dari plat besi tebal digedor dengan keras dari luar. Centeng yang menjaga rumah besar tersebut mengintip pada lubang pagar yang lebarnya tidak lebih dari 30 cm. Dilihatnya seorang anak muda berkacamata, berkulit putih asli orang pribumi. Sedang di belakangnya ada sekitar 11 tentara. "Ada apa?" Centeng rumah Dedri menanyakan rombongan tentara yang meminta untuk dibukakan pintu. Wajahnya terlihat sangar. Ia percaya diri sebab di dalam tubuhnya merasa memiliki ilmu raja. Ia kebal tahan bacok, jadi tidak pernah merasa takut pada siapapun.
Seorang penerjemah mendekatkan wajahnya pada pagar, berbicara sambil sedikit berbisik. Ia berkata pada Centeng, "Ini tentara dari Nippon. Mereka mencari tuan tanah, pemilik perkebunan. Kami mau masuk." Tidak boleh masuk. "Pikirkan akibatnya apabila kamu melarang mereka masuk." Penerjemah tersebut berusaha meyakinkan. Ucapnya lagi menegaskan, apabila tidak sopan maka mereka tidak ada yang boleh masuk. "Mas, ini tentara Jepang. Jangan coba-coba menghalangi. Mereka ini gak ada istilah nego. Berani menolak, maka siap-siap mati." Beritahu si penerjemah mengingatkan kembali si Centeng. Centeng tersebut memperhatikan atribut militer serta bawaan yang dibawa oleh tentara Dai Nippon Jepang. Bahkan setiap tangan mereka memegang bayonet dalam kondisi siaga tempur. Apalagi ilmu kebalnya tidak pernah dicoba pada senjata api. Akhirnya ia pun berpikir tidak mau ambil resiko daripada mati sia-sia. Centeng yang merasa kedatangan mereka serius serta tanpa negosiasi, ia pun bergegas membuka pintu pagar. Wajah segarnya berganti senyum indah penuh penyambutan. Centeng yang kebingungan dengan bahasa Jepang bertanya pada penerjemah, dia berkata apa? "Mereka mau bertemu Dedrick. Katanya disuruh untuk menghadap. Wakil dari utusan tentara Kaisar Hirohito." Perintah salah seorang komandan memerintahkan agar menyeret semua orang Belanda untuk dijadikan tawanan perang mereka, termasuk pemilik perkebunan itu, karena asetnya akan disita oleh Jepang dan akan dijadikan aset milik Kaisar Hirohito. Tentara dari Nippon merengsek masuk, menangkap semua staf perkebunan yang berambut pirang untuk dijadikan tawanan sebagai musuh sipil negara. Melihat penangkapan secara besar-besaran membuat para buruh berdiam diri. Mereka tidak mau terlibat terlalu jauh dalam urusan dengan tentara Jepang yang terkenal sadis dan brutal. Dedrick yang baru saja menikah mau tidak mau menjadi salah satu tawanan mereka. Dedrick menjadi salah satu target yang harus dibawa, baik dalam itu keadaan hidup ataupun mati. Sebab orang Belanda yang kaya raya sudah masuk daftar orang yang akan mereka tangkap. Sedangkan yang miskin akan dipaksa menjadi buruh kerja rodi. Yang kaya nyawanya akan diampuni asal mau menyerahkan semua aset perkebunan dan tanahnya pada Jepang. Maka imbalannya ia akan dikembalikan ke negara Belanda dan meninggalkan semua yang ia punya. Menjadi orang Belanda yang tidak tahu kampung halaman bukanlah sebuah pilihan yang terbaik bagi Dedrick. Ia lahir dan besar di Hindia Belanda. Bila ia dikembalikan ke negara Belanda, di sana juga tidak memiliki siapapun. Ia tidak memiliki saudara ataupun keluarga. Ia merasa dirinya orang Hindia Belanda. Ia hanya keturunan Belanda dan berkeluarga dengan orang asli pribumi. Satu-satunya keluarga yang ia miliki hanyalah istrinya yang kini tengah mengandung anak pertamanya. Melihat suaminya dibawa oleh tentara Jepang, Kinasi Rahayu tidak tinggal diam. Ia berusaha melawan dan menghalangi tentara Dai Nippon. Bahkan ia tidak memperdulikan memoncong senjata yang mengarah padanya. Kinasi berharap tentara Dai Nippon tidak membawa suaminya. Akan tetapi sang ayah bersikeras melindungi anak wanitanya agar lebih tenang dan merelakan kepergian suaminya untuk sementara waktu. Sebab saat itu bukanlah waktu yang tepat untuk mereka mempertahankan Dedrick, karena Jepang sedang melakukan pembersihan besar-besaran bersama para pejuang kemerdekaan. Awalnya Kinasi hampir saja diangkut oleh tentara Dai Nippon dan akan dijadikan sebagai Lugun Lanfu. Beruntung orang tuanya adalah seorang kepala desa, sehingga orang tua Kinasi Rahayu dengan berbagai cara membujuk komandan pasukan Dai Nippon. Sang ayah meminta tentara Dai Nippon untuk memaafkan kesalahan anaknya dan memohon agar tidak membawa anaknya ke kamp tahanan. Karena merasa iba, akhirnya tentara Dai Nippon Jepang mengurungkan niat untuk membawa Kinasi Rahayu. Sejak masuknya pemerintah kekaisaran Jepang di tanah Hindia Belanda, para pemuja serta pejuang kemerdekaan bersatu padu. Mereka memanfaatkan power Jepang untuk mengusir orang-orang kulit putih
yang selama ini dikenal sebagai bangsa rasis, penindas serta mengejek kaum pribumi. Sebab sudah lebih dari 300 tahun lamanya bangsa Belanda tinggal di Hindia Belanda. Diederik Espen resmi menjadi tahanan Belanda karena ia dianggap sebagai orang berpengaruh di tanah Jawa. Apalagi perkebunan miliknya menjadi salah satu yang terbesar di Pulau Jawa. Maka secara otomatis namanya masuk sebagai target tawanan Jepang. Siang hari itu orang-orang Belanda dan orang keturunan Belanda dikumpulkan di lapangan depan kantor balai kepala desa di sebuah pendopo di Sumberwangi. Suara desas arus sungai serta pemandangan alam hijau menjadi saksi bahwa kekuasaan Belanda di Hindia Belanda telah berakhir. Diederik Espen kala itu dihadapkan pada dua pilihan: mati atau ikut dipulangkan ke Eropa. Diederik dan orang-orang Belanda lainnya yang kaya raya memiliki nasib yang lebih baik. Mereka dipilih untuk pulang, mengikuti kemauan orang-orang Jepang untuk pergi ke tanah Eropa. Sedangkan yang tidak beruntung langsung dieksekusi di tempat dengan cara dipenggal kepalanya. Penumpasan orang-orang kulit putih oleh Belanda telah menjadikan desa Sumberwangi menjadi tempat pembantaian mengerikan. Hanya wanita dan anak-anak Belanda yang dibiarkan hidup. Mereka diangkut menuju camp. Wanita mudanya mereka paksa untuk menjadi budak seks. Sedang para lelaki melawan akan dibunuh. Yang menyerah akan dijadikan pekerja rodi sampai mati. Mayat-mayat laki-laki Belanda tidak ada yang dikubur. Lebih dari 70 orang dieksekusi mati. Mayatnya dibuang sungai Jeram berbatu. Air yang bening hari itu seketika menjadi berubah warna menjadi merah. Karena darah mayat-mayat bergelimpangan di sungai tanpa ada yang mengurus ataupun berusaha menguburnya. Mayat-mayat dibiarkan busuk begitu saja. Diederik dan beberapa orang kaya lainnya dibawa satu rombongan menuju kota Surabaya. Mereka langsung diangkut menuju kapal, diantar sampai ke negeri Belanda. Penderitaan orang-orang Belanda masih belum berakhir. Di kapal yang tidak layak, mereka terombang-ambing di lautan. Perjalanan yang berbulan-bulan dengan stok makanan seadanya membuat nasib mereka semakin memilukan. Analis yang hidup lebih dari 3 generasi menjadi saksi pilu perjuangan hidup orang Belanda dari serangan mematikan tentara Jepang. Meskipun ia orang Jawa Belanda, akan tetapi wajahnya yang menyelamatkan dirinya. Ia lebih terlihat sebagai orang Jawa ketimbang orang Belanda. Bahkan ilmu hitam yang dimilikinya membuat ia dilindungi oleh warga desa. Analis mengganti namanya dengan panggilan Kawul. Akan tetapi warga desa lebih sering memanggilnya dengan Barawon. Ratnaningrum memegang tangan Bagor yang merasakan ada sesuatu yang tak lazim di dalam ruangan pengap tanpa ventilasi udara itu. Di kanan dan kirinya ia melihat ada beberapa orang seperti menyaksikan kegiatan mereka berdua. "Mbah!" Mulut Ningrum bergetar. Ia ingin memberitahu mbahnya bahwa mereka berdua sedang kedatangan tamu. Ningrum melihat sosok wanita berambut panjang dengan warna baju merah menyala, dengan tinggi tubuh setinggi 3 meter dan lebar tubuhnya kira-kira 2 meter. Wanita yang dilihatnya jauh lebih besar daripada yang makhluk lainnya yang juga datang mengerubungi mereka. Dalam keadaan panik dan takut, Ningrum menggoyang tubuh Lasmi yang terlihat tak bergerak sedikit pun. Mereka tidak mengganggu, Nduk. Mereka cuma mau melihat kegiatan kita, jawab Simbagor. "Tapi aku takut, Mbah." Ningrum menutup wajahnya bersembunyi di belakang pundak Bagor. Jika kamu sudah mendapatkan jawabannya, segera pulang, Nduk. Kami di sini diganggu, ucap Simbagor pada telinga Lasmi. Lasmi yang masih dalam dimensi lain tidak meresponnya sama sekali. Meskipun mendengar dengan jelas suara Bagor, ada banyak jawaban yang harus ia ketahui mengenai keluarganya. Lasmi menyaksikan berbagai kepiluan semasa perang Belanda-Jepang. Tubuhnya terbawa lagi pada zaman berbeda. Zaman di mana bintang asik kemuning
lahir dan tumbuh sebagai wanita kembang desa Sumberwangi. Wajahnya terlihat ayu dan cantik. Garis wajahnya memancar lekuk wajah sang ayah. Dengan mata sedikit biru, bibir merah, rambut hitam panjang dan tubuh proporsional. Bintang Asih Kemuning adalah ibu dari neneknya. Bintang Asih Kemuning memiliki ketertarikan pada ilmu hitam. Ilmu yang di zaman itu begitu banyak digemari oleh sebagian masyarakat Jawa. Mereka menyebutnya sebagai ilmu kebatinan, atau biasa juga disebut dengan ilmu kanuragan. Bintang Asih Kemuning juga pandai mempelajari ilmu-ilmu pencaksilat, teknik berkelahi serta teknik bela diri. Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Saya Mang Dayun pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.